Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau membicarakan tentang pengertian ibadah dan konsep ibadah dalam Islam serta hakikat ibadah dalam Islam. Ya, silahkan kepada mahasiswa untuk absen dulu di WhatsApp grup kita. Silahkan absen sesuai dengan urutan absennya itu. Kita langsung saja ke bab 1, itu tentang konsep ibadah dalam Islam. Selanjutnya, konsep ibadah dalam Islam, yaitu kita akan membahas ini nantinya pengertian ibadah, dasar hukum ibadah, ruang lingkup ibadah, prinsip ibadah, urgensi ibadah, hubungan antara akidah, ibadah, dan akhlak. Terus ya, pengertian ibadah secara lughatan atau etimologi atau juga bahasa. Secara bahasa, ibadah itu kata al-abdiyah atau al-ubudiyah, al-ubudah dan al-ibadah berasal dari satu akar kata yang sama, yaitu abida atau abuda, yang berarti taat atau tunduk. At-ta'ah sama dengan at-ta'ah, abuda itu. Abuda atau abida sama dengan tunduk namanya. Kata al-ubudah atau al-ubudiyah adalah bermakna tunduk, al-khudu' dan merendah atau menghinakan diri, adul. Itu kata al-ubudah. Tapi asal katanya itu adalah abida atau abuda. Tapi ini adalah isim. Ubudah itu isim. Terus lagi, kata al-ibadah menurut Muhammad Ar-Razi berarti ketaatan. Ibadah itu adalah ketaatan. Kata at-ta'abbud berarti at-tanasuk, artinya melakukan pengabdian. Tanasuk itu melakukan pengabdian dengan ikhlas. At-ta'abbud, ubudiyah, ta'abbud. Ini yang satu tadi di Al-Qamus Muhit. Kedua, Muhammad Al-Abi Bakar bin Ibni Qadir Ar-Razi. Itu silakan nanti dibaca itu. Itu sedangkan menurut Qadir Ahmad Atta juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan al-ubudiyah adalah al-khudu', merendah bagi hukum Allah sesuai dengan fitrahnya. Terusan ya. Secara istilahan atau terminologi itu adalah al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardahu qawlan wa fi'lan jaliyan kana aw khafiyan. Arti ibadah adalah bermacam bentuk aktivitas. Nama ismun itu nama jami'un, seluruh. Ini bukan masalah isim fi'il huruf ya. Ini masalah ismun itu nama kan, pas muka. Nah, itu nama kan. Ismun jami'un, nama untuk seluruh aktivitas manusia yang dicintai dan diridhoi Allah. Itu ibadah. Baik berupa perkataan, qaulan itu perkataan, maupun perbuatan, wa fi'lan jaliyan yang dilakukan secara terang-terangan, au khafiyan maupun tersembunyi. Jadi
ibadah itu adalah bentuk aktivitas manusia yang dicintai atau diridhoi Allah. Itu ibadah namanya. Itu ibadah. Terus itu secara istilah. Terus lagi dasar hukumnya. Dasar hukum ibadah. Dalam surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'buduni. Dan tidaklah kami utus rasul sebelummu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah aku. Al-Anbiya surah 21 ayat 25. Terus lagi, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul yang menyuruh mereka supaya menyembah Allah dan menjauhi taghut, sesembahan selain Allah. An-Nahl surah ke-16 ayat 36. Terus lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya menyembah kepadaku. Aku tidak menghendaki rizki dari mereka dan tidak pula agar mereka memberiku makan. Ad-Dariyat surah ke-51 ayat 56 dan 57. Itu dasar hukumnya. Terus ruang lingkup ibadah. Ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah itu dapat diartikan peribadatan yang sudah ditetapkan tata cara serta aturan-aturannya yang meliputi syarat, rukun, sunat, dan hal-hal yang dimakruhkan serta membatalkannya. Itu ibadah mahdhah. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah. Itu adalah ibadah dalam pengertian yang luas karena tidak ditentukan tata cara atau aturannya secara baku sebagaimana halnya ibadah mahdhah. Kalau ibadah mahdhah itu sudah ada ketentuannya seperti sholat, puasa, zakat, naik haji, itu sudah fitrah itu, atau membayar zakat fitrah, membayar zakat mal, itu sudah ketentuannya. Kalau tidak ada ketentuannya, itu sama dengan ghairu mahdhah, tidak ada aturannya yang melarang atau yang membolehkan. Itu ibadah ghairu mahdhah namanya. Terus syarat ibadah. Yang pertama, disertai niat yang benar sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Syarat ibadah. Syarat aktivitas kita itu menjadi suatu ibadah. Itu apa? Disertai niat yang benar sebagai bentuk pengabdian kepada Allah. Terus lagi yang kedua, dilakukan dengan baik dan tekun atau istiqomah. Terus lagi, dilakukan dengan mengikuti ketentuan dasar ajaran Allah dan Rasulnya. Itu 3.